Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Putri Ayunita dengan NIM 20 10 11 6041. Kali ini saya akan memaparkan tentang pengaruh keunggulan dan efektivitas produk tabungan isi wadiah terhadap kepuasan nasabah menabung di Bank Syariah Indonesia atau bisa kita sebut BSI. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Ade Nur Rohman selaku dosen pengajar pada mata kuliah Seminar Proposal Ekonomi dan Keuangan Islam. Oke, next. Jadi di sini berikutnya ada topik yang akan dibahas. Itu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada rencana teori yang digunakan, dan yang ketiga ada penelitian terdahulu, dan yang terakhir ada rencana metode. Lalu berikutnya di sini ada latar belakang masalah. Sebagai bagian dari langkah untuk memberikan kepuasan kepada nasabah, Bank Syariah Indonesia atau BSI telah mengembangkan berbagai produk tabungan, salah satunya merupakan produk tabungan wadiah atau tabungan isi wadiah. Tabungan isi wadiah ini adalah tabungan rupiah yang menggunakan syariah Islam dalam pengelolaannya. Tabungan ini berdasarkan pada prinsip wadiah yadamana. Adapun prinsip wadiah ini adalah akad penitipan dana oleh pemilik rekening bank. Pemilik rekening bank berhak untuk mengambil dan bank menjamin untuk mengembalikan dana tersebut secara utuh jika sewaktu-waktu diminta oleh pemilik rekening tersebut. Pemilik rekening ini tidak berhak meminta imbalan apapun yang dipersyaratkan kepada bank dari akad wadiah. Prinsip wadiah yang digunakan adalah wadiah yadamana, di mana bank dapat memanfaatkan atau menggunakan titipan uang tersebut dengan seizin pemilik rekening dan menjamin untuk mengembalikan titipan uang tersebut secara utuh setiap saat pemilik rekening menghendakinya. Lalu bank berhak menggunakan dana pemilik rekening atas prinsip wadiah yadamana, tidak ada imbalan bagi nasabah yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian atau ataya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Selain itu, tabungan isi wadiah ini bisa diakses melalui mobile banking. Mobile banking ini adalah layanan tambahan kepada nasabah yang sudah memiliki rekening di bank. Layanan mobile banking ini merupakan pengembangan dari dua bentuk inovasi bank yang sebelumnya, yaitu SMS banking dan internet banking. Keberadaan mobile banking ini menunjukkan upaya peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh bank. Produk tabungan wadiah yang menjadi salah satu keunggulan pada Bank Syariah Indonesia atau BSI diharapkan dapat menjadi suatu alasan untuk menambah minat nasabah untuk menabung di BSI serta kepuasan terhadap nasabah Bank Syariah Indonesia. Kepuasan atau ketidakpuasan sesungguhnya adalah perasaan seseorang yang timbul sebagai kegiatan evaluasi setelah mengkonsumsi produk atau menikmati produk tertentu. Hal ini merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh BSI terhadap kepuasan nasabah dalam menggunakan produknya. Maka dari itu, Bank Syariah Indonesia atau BSI berupaya memberikan untuk meningkatkan atau mempertahankan minat nasabah yang sudah ada atau yang belum menjadi nasabah dari Bank Syariah Indonesia dengan menciptakan atau mempertahankan produk yang berkualitas. Hal tersebut dapat mempertahankan nasabah yang telah ada serta dapat meningkatkan konsumen yang belum menjadi nasabah di Bank Syariah Indonesia. Oke, lalu di sini ada rencana teori yang digunakan. Dimana yang pertama itu ada keunggulan dan efektivitas produk. Di mana keunggulan produk adalah suatu himpunan dari atribut-atribut fisik atau abstrak yang mungkin akan diterima pembeli sebagai pemenuhan kebutuhannya. Sedangkan efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai nilai efektif, pengaruh, atau akibat. Biasa diartikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang memuaskan. Dalam hal ini, efektivitas diartikan sebagai kesesuaian tujuan pengguna suatu teknologi dengan hasil yang didapatkan oleh pengguna teknologi tersebut. Lalu yang kedua ada tabungan isi wadiah. Tabungan isi wadiah ini merupakan tabungan dengan akad jual beli wadiah atau titipan, di mana nasabah menitipkan dananya kepada bank.
Lalu yang ketiga, kepuasan nasabah. Kepuasan pelanggan sebagai hasil penilaian pelanggan terhadap apa yang diharapkan dengan membeli dan mengkonsumsi suatu produk atau jasa. Dan yang keempat ini ada Bank Syariah Indonesia atau BSI. BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya Bank Syariah Kebanggaan Umat yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia ini juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam atau rahmatan lil alamin. Oke, jadi di sini berikutnya ada penelitian terdahulu. Di sini ada 5 penelitian terdahulu. Yang pertama ini ada implementasi produk tabungan isi wadiah dengan akad wadiah Yadamanah di BSI Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman II, di mana penulisnya ini yaitu Zahratul dan ditulis pada tahun 2022. Lalu yang kedua ada analisis penerapan strategi pemasaran produk tabungan isi wadiah yang ditulis oleh 4 penulis, yaitu ada Selamida, Patria Kalista, Yusron, dan Arin, ditulis pada tahun 2022. Lalu yang ketiga ada pengaruh faktor produk dan pelayanan terhadap minat nasabah dalam menggunakan tabungan isi wadiah di Bank Syariah Indonesia, studi pada mahasiswa Febi Ain, Palopo, angkatan tahun 2018, dan ditulis oleh Marhama 2022. Lalu yang keempat ada analisis strategi pemasaran dalam upaya meningkatkan jumlah nasabah tabungan isi wadiah di era new normal, studi kasus BSI KCP Cilacap, Gatot Subroto, yang ditulis oleh penulisnya yaitu Lisa di tahun 2022. Dan yang terakhir ada pengaruh kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah pengguna produk tabungan isi wadiah pada PT Bank Syariah Indonesia tahun 2022, ditulis di mana penulisnya itu ada Fani Muhammad Soeharto dan ditulis pada tahun 2022. Oke. Di sini ada rencana metode. Jadi untuk metode di penelitian yang saya rencanakan ini, yaitu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan populasi atau sampel tertentu. Penelitian menggunakan instrumen analisis data bersifat kuantitatif untuk menguji hipotesis lainnya. Alasan saya menggunakan penelitian kuantitatif ini yaitu untuk menguji pengaruh variabel X terhadap Y. Ya. Sekian dari pemaparan saya pada kali ini tentang rencana seminar proposal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.